Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada hari ini ya seperti biasa kita bisa menyapa pemirsa Persis TV di acara Popi ya, podcastnya Persis TV ya. Hari ini kita kedatangan seorang kawan ya, katakanlah seorang sahabat ya, yang begitu sangat luar biasa ya, aktivitas dakwahnya di Jamiah Persis ya. Bahkan bisa dikatakan aktivitas dakwahnya bukan hanya sebatas di Jamiah Persis, di luar Jamiah Persis pun begitu menggebu-gebu. Nah, inilah dia Kang Edwin Khadapi. Damang Kang? Alhamdulillah damang ya. Kang Sarip. Sudah lama kita tidak bertemu ya. Iya, Kang Saripnya sedang sombong ya. Susah ketemu Kang Sarip teh. Ya, kan ini sekarang sudah bertemu kembali ya. Oke? Artis soalnya sekarang malah Edwin ketemunya udah ada Khadapi ya, hadapilah dengan senyuman. Ya, jadi ciri khasnya itu selalu tersenyum ya. Oke, Kang, sekarang sibuk apa, Kang itu? Ya, kesibukan mah alhamdulillah sekarang sambil berwirausaha gitu kan ya, belajar usaha, belajar dagang sama aktivitas tadi di Jamiah. Kayak gitu Kang Sarip. Kan gimana itu keluarga di rumah sehat? Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Emir, kelas berapa Emir sekarang? Sekarang teh kutab awal 3. Keren ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol Kang ini. Mangga, siap Kang. Tapi saya pegang HP bisa pertanyaan susah, bisa googling. Ya, gitu gampang lah itu. Saya nggak akan ngasih pertanyaan yang sulit. Siap. Karena gini, pertanyaan itu kalau semakin susah, semakin gampang Kang jawabnya sebenarnya. Oh gitu, nggak bisa. Tanya, gitu. Ya. Oke, kita mau ngobrolin seputar pemuda akar peradaban. Ini ya. Ini sebuah katakanlah tema yang hari ini ya menjadi sebuah diskusi atau perbincangan mengenai pemuda ini bisa dikatakan di mana-mana lah, gitu kan. Bukan sesuatu yang baru, tapi ini harus kita bahas dan diskusikan, Kang ya. Kang Edwin sebagai seorang aktivis pemuda ya. Nah, ini melihat kondisi pemuda khususnya katakanlah di Bandung ya. Di masa katakanlah pandemi atau di masa-masa yang sekarang ini sedang ramai Kang gitu ya. Ramai dengan beberapa hal lah. Melihat pemuda seperti apa dan harus apa sebenarnya Kang pemuda itu? Ya siap Mas Sarip, hatur nuhun ya. Cenah ngobrol santai tapi bab pemuda akar peradaban ya. Jadi pertama bicara ini pemuda, kan bicara pemuda Kota Bandung Kang Sarip. Kota Bandung itu sebenarnya bukan cuma Bandung ya, Indonesia lebih umumnya lagi memang hari ini sedang ada pada posisi yang mengalami surplus lah ya, apa bonus demografi ceritanya kan kayak begitu. Dimana kemudian usia-usia produktif itu jauh lebih besar gitu kan dibanding usia-usia yang kemudian tidak produktif gitu. Nah, ini tentunya menjadi sebuah peluang bonus demografi. Disebutnya peluang. Kenapa peluang? Karena belum tentu ini bisa memberikan manfaat. Di satu sisi peluang ini kalau dimanfaatkan bisa jadi manfaat, di sisi yang lain bisa juga kagak bermanfaat gitu kan. Betul. Nah, bonus demografi itu kan usia-usia produktif. Kenapa ini jadi menarik? Karena dia memiliki produktivitas yang tinggi. Usia seperti apa? Itulah yang disebut usia pemuda. Usia-usia muda gitu kan. Nah, sehingga bicara pemuda itu emang bicara tentang sesuatu yang selalu asik ya Kang Sarip ya. Betul. Semangat. Selalu semangat. Bahasa Kang Sarip kan menggebu-gebu gitu ya. Termasuk ketika kemarin nih. Jadi saya kemarin ada kegiatan gitu kan di Depok. Pas ngobrolin ada salah satu kader pemuda di daerah Depok itu cerita. Ini kita nggak bisa maju-maju karena kurang dukungan Kang Sarip dari orang tua gitu kan. Jadi orang tuanya nggak ngedukung. Jadi pemuda kumaha rek maju, gimana mau majunya kalau nggak ada dukungan dari dari orang tua. Tapi kemudian ada yang menarik, itu ada kader pemuda, dia berstatement, "Tunggu Kang, tunggu Bang," katanya. Kalau menurut saya mana ada ini kita nunggu pemuda dibangunin sama orang tua. Yang ada itu kan pemuda ngebangunin orang tua. Jadi harus dibalik perspektifnya. Pemuda itu sejak sepanjang jalan sejarah kehidupan manusia
itu kan selalu menjadi tokoh-tokoh yang kemudian menghadirkan pergerakan, membangun gitu kan, meningkatkan, memajukan. Jadi nggak ada ceritanya kita berharap masa depan pada orang tua gitu kan, maksudnya disitulah poinnya. Tapi bukan kemudian juga kita menegasikan posisi orang tua, tapi ini untuk kemudian menegaskan bahwa kehadiran anak-anak muda itu elan vital dalam sebuah konsep kemajuan kehidupan bermasyarakat. Ini peran pemuda gitu kan, kayak gitulah lebih kurang. Jadi lebih bersinergi ya antara pemuda dengan orang tua. Nah, jadi bukan hanya sebatas saling menyalahkan. Bukan sebatas saling menyalahkan, terus juga cuman saling tunggu gitu kan. Gitu. Jadi tetap sinergi. Ada sinergitas kayak gitu kan. Nah ini Kang Edwin ya, berbicara lagi mengenai peran pemuda gitu kan, khususnya di Indonesia lah. Biar ruang lingkupnya itu luas gitu kan. Bisa dikatakan untuk saat ini ya di Indonesia itu seolah-olah kurang terdengar ya, ide atau gagasan dari pemuda itu sendiri. Menurut Kang Edwin itu sebenarnya masalahnya apa sih sebenarnya? Apakah ada rasa kurang percaya diri dari pemudanya itu sendiri, atau misalkan tidak adanya ruang atau ya kesempatan ketika pemuda ini untuk melakukan ide atau gagasan. Kalau kita lihat misalkan untuk di Indonesia sendiri kan yang banyak tampil itu justru orang tua gitu kan. Nah ini menurut Kang Edi masalahnya di mana sebenarnya sih? Ya sebenarnya sih Kang gini ya, kalau kita lihat hari ini fenomena yang ada justru sebenarnya sudah muncul sekarang tokoh-tokoh muda gitu kan lewat kanal-kanalnya masing-masing gitu kan. Apalagi hari ini untuk bicara eksistensi anak muda semua semakin mudah dengan dukungan teknologi kemajuan yang begitu luar biasa pesat gitu kan. Makanya eksistensi anak muda itu mulai muncul lewat gerakan-gerakan media sosial dan lain sebagainya. Itu sudah mulai terlihat, alhamdulillah sih Kang ya. Itu sudah mulai bermunculan. Namun tentunya pula kita melihat ketika hari ini kita melihat Indonesia gitu kan. Saya sering tanya sama teman-teman anak-anak muda, Indonesia itu masuk kategori negara yang maju atau negara yang masih tertinggal gitu kan. Lalu kemudian teman-teman selalu bilang tertinggal gitu kan, tertinggal. Lalu saya tanya lagi, kalau yang negara maju mana gitu. Ada yang berstatement Jepang, ada yang bilang Amerika gitu kan. Jadi kalau disebut Indonesia negara tertinggal. Terus mana lagi negara tertinggal? Ya misalkan Ethiopia, lain sebagainya itu sebut negara tertinggal. Yang maju tadi Jepang, Singapura gitu kan, Amerika. Terus saya suka tanya ke anak-anak muda, kira-kira masalahnya di mana sih gitu? Kenapa Singapura maju? Kenapa Amerika maju gitu? Kenapa kita tertinggal? Kenapa Ethiopia tertinggal atau negara miskin lainnya tertinggal? Semua selalu bilang ya ini itu dan lain sebagainya ya. Ada bilang sumber daya alamnya berbeda gitu ya. Ada yang kemudian mereka berujar karena mereka sudah gini dan sebagainya. Misalnya itu cerita-cerita yang sering muncul. Lalu saya sering kasih mereka sebuah gambaran untuk mengimajinasikan. Coba kita imajinasikan. Sebut saja negara maju itu bernama Amerika gitu ya. Lalu kemudian negara tertinggal itu bernama Indonesia gitu. Saya coba imajinasikan ada shifting besar-besaran. Ada migrasi besar-besaran Kang. Jadi anak-anak muda atau manusia-manusia yang ada di Amerika itu pindah migrasi besar-besaran ke Indonesia. Yang Indonesia migrasi besar-besaran ke Amerika. Terus kemudian saya tanya, kira-kira 10 tahun yang akan datang apa yang terjadi? Indonesia jadi maju Kang, Amerika belum tentu maju, bisa jadi tertinggal dalam kemajuan Indonesia. Lalu kemudian saya tanya, kalau begitu sumber utama hadirnya kemajuan itu siapa? Ya, sumber utamanya berarti ada di sumber daya manusianya. Dalam konteks ini kita bicara, kemudian sumber daya manusia yang punya kompetensi jauh lebih besar untuk menghadirkan kemajuan itu ada di usia-usia produktif, usia-usia anak muda. Jadi ketika hari ini kita melihat Indonesia masih tertinggal gitu ya, GDP-nya rendah dan lain sebagainya, nah bisa kita asumsikan sumber daya manusia masih tertinggal, termasuk kapasitas pemudanya tertinggal. Kenapa ini tertinggal gitu kan? Kenapa kemudian dia tertinggal? Di antaranya tadi masalah kepercayaan diri Kang. Bicara konfidensi ini kita emang bisa dikata cenderung menjadi manusia-manusia yang cenderung kadang inferior gitu. Makanya kita kan sering tuh lihat status aku mah apa tuh gitu kan. Cuma saya, bubuk ranginang. Kayak status teman saya itu. Oh gitu ya. Ridwan Rustandi. Remah-remah biskuat. Itu kan contoh ketidakhadiran kepercayaan diri gitu dalam anak muda. Padahal kalau kita lihat dalam sejarah panjang kehidupan manusia, anak-anak muda itu
dalam pentas sejarah luar biasa perannya, Kang. Lalu bagaimana kemudian kita bisa menghadirkan kepercayaan diri anak muda itu? Ya di antaranya yang paling dekat sama kita ya tentunya mengilmukannya gitu kan. Dari sisi kapasitas ilmu pengetahuannya, knowledge-nya gitu kan. Nah, kesadaran untuk kemudian memunculkan diri untuk menjadi pribadi pembelajar. Nah, ini yang harus terus di-trigger, Kang. Kenapa harus di-trigger? Karena tentunya ketika kita ingin belajar gitu kan, belajar itu kan sesuatu yang butuh pengorbanan. Maka harus ada why-nya dulu. Jadi selain pertama kita nggak confidence nih. Kenapa nggak confidence? Karena nggak terilmukan. Kenapa nggak mengilmukan diri? Karena biasanya gitu kan, kita juga mimpinya rendah kan. Nggak punya mimpi yang besar gitu kan. Belajar itu kan butuh energi gitu ya, butuh pengorbanan. Untuk melakukan sesuatu yang penuh dengan pengorbanan, maka why-nya harus gede, ada big why-nya. Big why itu apa? Alasan besarnya itu apa? Itu harus jelas. Alasan besar paling tidak diantaranya adalah visi masa depannya, mau ngapain, mau jadi apa. Kayak gitu diantaranya. Nah, ini Kang, menarik ya. Tadi kan kalau saya nanya ke Kang itu seputar pemuda untuk skup katakanlah Indonesia lah, umum ya. Nah kan Akang ini kan katakanlah seorang aktivis pemuda, bahkan ketua PD ya. Ya, lagi diamanahi ketua PD. Ya, diamanahi ketua PD Pemuda Pers Kota Bandung. Nah, ini pengalaman Akang nih sebagai... Akang kan jadi taskilnya ya? Oh bukan. Ya Kang. Oh taskil. Saya anak buah. Bapak kenapa? Bapak kenapa kemarin? Jangan dibahas Kang. Oh jangan dibahas. Oh sekarang Pak Akang sebagai host. Saya host Kang. Saya punya acara ini Kang. Ya, jadi podai Kang. Nah ini Kang, sebenarnya pengalaman Akang ya di Jamia Persi ini ketika diamanahi sebagai ketua PD ya Pemuda Kota Bandung, katakanlah menggiring anak-anak muda khususnya di Jamia Persis itu ya agar lebih semangat dalam artian memajukan jamiah, semangat untuk berdakwah. Nah ini berbagai pengalaman yang sudah dilakukan oleh Akang di Kota Bandung khususnya. Seperti apa nih Kang ini? Nah Kang, ini sebenarnya nggak jauh beda dengan obrolan tadi gitu kan. Ketika kita bicara pemuda Kota Bandung, gimana sih supaya meningkatkan giroh dakwahnya? Karena kan jelas nih ya, clear bahwa Pemuda Persis itu adalah gerakan dakwah gitu kan, gerakan pengkaderan untuk kemudian melahirkan kader-kader pembaharu yang membangun peradaban, kan ceritanya begitu. Lalu bagaimana untuk membangkitkan giroh itu? Maka kita awali kan tadi dengan menganalisis masalahnya. Salah satu masalah yang ada tuh tadi bicara kepercayaan diri. Kenapa hilang kepercayaan diri gitu kan? Di antara juga orientasi masa depannya itu kadang nggak begitu dapat gitu kan. Ini banyak lah muncul gitu kan. Mau kita akui ataupun tidak, ada banyak realitas seperti itu. Kita nggak jelas visinya mau kemana. Maka poin utama ketika kita ingin menggerakkan, maka clearkan visinya. Visinya ini mau ngapain gitu kan. Padahal kalau kita bicara Pemuda Persis berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, maka sejatinya kalau kita lihat Al-Quran nih Kang ya, Al-Quran itu kalau kita baca gitu ya, kita kemudian pahami betul, itu betul-betul mengklirkan visi hidup kita. Bahkan menjadikan sesuatu kita tuh menjadi manusia-manusia yang senantiasa bergairah, manusia-manusia senantiasa energik. Jadi kalau bicara anak muslim, pemuda Islam yang dekat dengan Al-Quran, maka salah satu profilnya itu energi Kang. Itu penuh dengan semangat. Karena Al-Quran itu berorientasinya masa depan. Tadi kan Akang cerita bahwa kita bicara pemuda akar peradaban gitu kan. Nah, karena emang Islam itu ya dinul hadoroh. Al-Quran itu pedoman untuk kemudian kita mampu melakukan loncatan-loncatan pembangunan dalam peradaban Kang. Sebagai agama peradaban, maka setidaknya ada 2 poin Kang dalam Al-Quran itu. Pertama, Al-Quran itu future oriented. Jadi ketika kita bicara gimana menghadirkan anak muda yang punya semangat, maka jadikan anak muda yang memiliki orientasi masa depan. Lu tuh mau ngapain sih? Antum tuh mau kemana? Jadi perjelas. Kita harus mampu membangkitkan semangat mereka. Hey, teman-teman muda gitu. Kita tuh Allah udah kasih badan yang begitu hebat. Allah sudah kasih penciptaan fisik yang sudah luar biasa. Ini tuh nggak akan menjadi sesuatu yang sia-sia kalau kita nggak punya semangat besar. Gimana supaya punya semangat? Ya sesuatu yang luar biasa diciptain sama Allah dengan bahasanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesuatu yang diciptakan sebaik-baiknya, maka kita harus bertanya, ini ngapain diciptain dengan sebaik-baiknya? Berarti ada tugas besar yang ada di hadapan kita. Maka kita yakinkan sama kader-kader muda kita, hey kader-kader muda ada tugas besar.
ada visi besar. Visinya apa? Pertama, kita clearkan visi personalnya. Mereka harus menjadi kader-kader yang memiliki visi personal yang kuat visinya, lalu kemudian jelas visinya, dan sesuatu yang mampu menggetarkan jiwa mereka gitu kan. Itu poinnya. Lalu yang kedua, visi komunal. Visi komunal itu visi yang ada di organisasi kita. Yang jadi masalah, nggak sedikit juga yang gabung jadi kader dakwah, tapi nggak tahu juga mau ngapain pemuda Persis itu gitu kan. kan. Seperti itu. Nah, makanya supaya bisa supaya bisa menggerakkan, ya clearkan visinya. Kita mau ngapain? Padahal kalau kita baca visinya pemuda Persis, membangun generasi muda Islam. Maka ini proses pembangunan. Pembangunan itu kan proses yang berkelanjutan. Yang dibangunnya bukan bangunan fisik, ya, bukan rumah. Buat bangun rumah aja kita butuh planning, kita butuh perencanaan gitu kan. Yang apalagi yang kita bangun sumber daya manusia, generasi muda Islam. Maka ini tuh pekerjaan yang luar biasa hebat gitu kan. Berkesesuaian dengan potensi yang Allah berikan. Kayak gitu Kang gambarannya. Ini luar biasa nih Kang Edwin. Apalagi di visi akhirnya nih Kang ya. Iya. Dalam segala ruang dan waktu. Jadi bagi pemuda Persis, pembangunan itu, upaya untuk membangun generasi muda itu, ya dalam segala ruang dan waktu. Kapanpun dimanapun dia siap untuk berupaya memahami Islam. Kapanpun dimanapun dia harus senantiasa siap mengamalkan Islam. Kapanpun dimanapun dia harus siap untuk mendakwahkan Islam. Kayak gitu kan. Saya jadi termotivasi Kang untuk. Iya, mudah-mudahan jadi rajin ngantor ya Kang ya. Kang saya tuh sebenarnya Kang minum dulu Kang. Boleh diminum ya air karya umatnya. Aduh. Alhamdulillah. Nggak ada yang botol kan? Nggak ada Kang. Itu saya dikasihnya yang jelas. Sebenarnya kan kalau pemuda Persis itu Kang bukan hanya sebatas kalau saya pribadi gitu kan ya. Tolak ukurnya itu bukannya sebatas rajin di kantor sih Kang. Iya, benar. Kalau saya yang penting kan karya-karyanya Kang. Yang jadi masalah ngantor kagak, karya kagak ada. Kang menurut saya itu sebuah kelemahan. Kalau Kang Sarip kan luar biasa karyanya ya. Kopi Kang. Aja udah berapa episode ya Kang ya, luar biasa itu ini Kang ya. Kadang ya karya peran kita gitu di pemuda Persis itu kan sekecil apa berbagi peran kita ya Kang ya, itu untuk kemudian kita bisa menjustifikasi ketidakmampuan kita. Kang. Ya. Penting makan lah. Hidup pemuda Persis Kang. Siap. Ya. Gimana Kang? Oke, kita balik lagi Kang Edwin ya. Ngobrolin tentang pemuda akar peradaban ya. Sebenarnya yang harus dibangun ya selain kepercayaan diri untuk membangun sebuah peradaban khususnya di negara kita itu, kita harus mempersiapkan apa nih bagi para pemuda-pemuda di kita itu. Ya, karena tadi kita juga masuknya di pemuda Persis, pemuda Islam. Indonesia ini negara besar yang kemudian penduduknya mayoritas Islam, maka sumber rujukan utama kita coba di Al-Quran tadi gitu kan, kita coba gali di Al-Quran Kang. Makanya untuk kemudian menjadi manusia yang bervisi jauh ke depan, itu Al-Quran mengajarkan itu semua Kang. Al-Quran mengajarkan itu semua, gitu kan. Maka sebenarnya kembali pada Al-Quran, tapi bukan sebatas ada dalam lisan semata, tapi diaktualisasikan nilai-nilai dalam tidak NATO mungkin Al-Quran itu. Tahu nggak NATO Kang? Apa Kang NATO itu? Not action talk only. Nah, lebih kurang kayak gitu deh. Modalnya apa Kang? Kita back to Quran. Tapi bicara back to Quran ini juga, kemudian untuk bicara pemuda tadi, bicara pemuda dan peradaban, kita bisa lihat ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang pemuda Kang. Salah satunya Quran apa tuh? Surat Al-Kahfi. Ya. Yang apa tuh? Nahnu nakusu. Ya, terus kan alaika naba'ahum bil haq gitu kan. Nah, innahum fityatun gitu kan. Mereka adalah pemuda. Nahnu kami nakusu menceritakan kepada kalian bil haq dengan sebenar-benarnya. Menggunakan kata naba'a gitu kan. Berita besar. Jadi ketika bicara pemuda itu memang Al-Quran selalu bicara, ketika bicara pemuda, ini padanan katanya menggunakan kata berita besar. Jadi pemuda itu selalu menghadirkan cerita-cerita besar dalam perjalanan hidupnya. Itu kan poinnya. Nahnu nakusu alaika naba'ahum bil haq innahum fityatun. Mereka adalah anak-anak muda. Anak-anak muda yang kayak gimana? Anak-anak muda yang beriman kepada Tuhannya. Gitu kan? Beriman kepada Tuhannya dan wazidnahum huda, dan ditambahkan petunjuk untuk mereka. Jadi poin untuk kemudian menghadirkan semangat anak muda yang produktif dan lain sebagainya, ya kita harus kuatkan pondasi iman Kang. Ya, iman. Pondasi tauhidnya. Karena kita harus bicara tauhid dulu gitu kan.
Karena tauhid itulah yang kemudian mengantarkan semangat jihad yang tadi bicara kita energi gitu, energik, semangat. Itu semua lahirnya dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Landasan keimanan, amanu bi rabbihim gitu kan, beriman kepada Tuhan mereka. Iman inilah Kang sebuah kemewahan bagi seorang muslim. Dan makanya iman tuh nggak cuman tadi bicara di lisan aja, harus betul-betul merasuk dalam jiwa dan diantarkan dalam ruang nyata aktualisasi kehidupan kita. Kayak gitu Kang. Wazidnahum huda, ditambahkan petunjuknya yang kayak gimana? Tadi balik lagi ke Al-Qur'an itu. Yang la raiba fi hudan lil muttaqin. Di penghujung ayat surat Al-Baqarah ayat 5-nya ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung, memiliki kemenangan gitu kan, al-falah. Maka kalau hari ini anak-anak muda ingin menghadirkan kemenangan dalam hidupnya, berpedomanlah dalam Al-Qur'an, kuatkan keimanannya. Kapan atau dan di mana Allah akan turunkan hidayah? Lewat interaksi kita dengan Al-Qur'an. Dan kita sebagai pemuda Persis harus percaya diri Kak, untuk menyampaikan solusi pembangunan itu Al-Qur'an. Karena ini mah ada realita. Betul. Bukan cuma sebatas klaim kata-kata semata atau klaim firman Tuhan semata gitu ya. Dalam artian ini sudah betul-betul dibuktikan dalam ruang realitas. Kita melihat Kang. Jadi kalau bicara gimana buat memajukan anak muda, gimana membangun peradaban, ya back to Islam. Gitu kan? Dan yang jadi masalah kan, anak muda hari ini kadang ragu buat ngomong itu. Merasa, mana sih ngomong ke agama. Nah ini kan sekularisme ini. Kan ngomongin yang sudah nggak ada. Ya, kan ngomongin ini kan kita ada kecenderungan ada upaya untuk kemudian memisahkan anak muda dengan agama. Nah pemuda Persis Kang, kita sebagai pemuda Islam harus confident, percaya diri dengan ajaran ini. Kita kan lihat Kang ya, bukti sejarahnya nih. Bicara la raiba fi hudan lil muttaqin ya kan. Tiada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Lalu kemudian di akhir nanti ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang beruntung, menang. Jadi kalau pengen kebaikan fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, konsepnya ini Al-Qur'an dan sunnah gitu kan. Dan ini Kang sudah terbukti dalam ruang realita. Kita lihat Al-Qur'an itu Kang enggak turun. Jadi kalau kita bicara peradaban, bicara pemuda, ya bicara Al-Qur'an gitu kan. Kita lihat Al-Qur'an itu enggak turun di Parsia Kang, enggak turun di Persia, enggak turun di Romawi. Padahal pada masa Al-Qur'an turun Kang, ya. Itu ada dua peradaban besar. Ada dua kerajaan, bukan dinasti ya, sebuah imperium yang besar, kekuasaan yang besar. Itu ada Parsia, ada Romawi kan. Tapi Islam nggak turun di Parsia, nggak turun di Romawi, turunnya di Jazirah Arab, turunnya di Mekah. Yang pada masa itu Kang, ya, Jazirah Arab itu yang namanya Mekah Madinah itu tidak menjadi sesuatu yang diperbincangkan di kacamata dunia. Tapi apa yang kita lihat? Setelah Al-Qur'an turun Kang, ya. Setelah Al-Qur'an 13 tahun kemudian 13 tahun di Mekah gitu kan, perjuangan Nabi 10 tahun di Madinah, kita lihat dalam periodisasi 23 tahun saja sudah banyak perubahan besar yang dihadirkan karena manusia-manusia pada saat itu mengaktualisasikan nilai Al-Qur'an. Betul. Paling tidak nih kan, anak-anak muda kan sering berselisih, sering ribut kayak gitu kan. Kita melihat kalau kita ingin menghadirkan kemajuan gitu kan kita harus kemudian menguatkan ukhuwah. Jazirah Arab pada masa itu Kang, itu paling tidak kita lihat sisi ini saja, sisi ukhuwahnya. Itu mereka tercerai-berai, terbagi dalam beberapa kabilah, beberapa kelompok bermusuhan, bukan setahun, 2 tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Hadirnya Islam Kang, hadirnya Al-Qur'an mempersatukan mereka. Dan dengan semangat persatuan itu, kita lihat perubahan besar. Hari ini kita melihat bagaimana Jazirah Arab menjadi bagian dari perbincangan di mata dunia. Karena hadirnya Al-Qur'an. Belum lagi kalau kita lihat geser sedikit kan ke Eropa. Ya kan? Ke Andalusia. Dulu Kang di Andalusia tuh nggak ada apa-apanya pula kan. Tapi selepas kemudian Islam hadir di situ gitu kan. Dibawa sama Musa bin Nusair kan ke Maroko, membuka Maroko dengan semangat dakwahnya gitu kan. Lalu kemudian selepas Musa bin Nusair ke Maroko, Tariq bin Ziyad hadir bertemu di situ bersama-sama menuju Selat Gibraltar, membuka Andalusia kan. Lalu itu kurang dari 100 tahun pasca wafatnya Nabi. Islam sudah sampai ke Andalusia dan kita lihat ada peradaban besar di situ. Siapa yang membangunnya? Anak-anak muda kan. Yang punya semangat, yang punya produktivitas tinggi, ya. Termasuk tentu sinergitas dengan orang tua tadi, karena kita pun melihat Musa bin Nusair usia sudah lanjut. Tapi kemudian kenapa mereka punya semangat besar?
Karena tadi dilandasi amanu birobbihim. Jadi kalau hari ini kita ingin menghadirkan pemuda pembangun peradaban, pemuda akar peradaban, kembalikan pemuda itu pada nilai utamanya yang mampu membangkitkan semangat. Apa? Amanu birobbihim wazidnahum huda. Dan ditambahkan petunjuk. Kembalikan mereka menjadi orang-orang yang beriman, kuat keimanannya pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dekatkan dengan sumber hidayah Al-Qur'anul Karim yang la raiba fi tadi. Kayak gitu sih, Kang. Ini jadi juga ceramahnya, Kang ya. Ya, Kang, itu jadi ini menginspirasi saya sebagai seorang pemuda ini kan. Begitu luar biasa ya. Oh iya, tapi saya sedikit cerita, Kang, dulu. Saya tuh Kang Sarip jadi ingat apakah pas waktu awal kalau bicara ngebangkitin semangat muda, saya selalu cerita. Saya kan selalu merefleksikan nih, Kang. Ayo dong, kita jangan kalah gitu kan. Apa yang diperjuangkan oleh Nabi dan para sahabatnya itu harus menjadi contoh kita. Kita harus berupaya, kan niatnya kita bertemu dengan Rasul di Telaga Al-Kausar. Telaga Haudun Nabi. Maka kita kemudian harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Lihat dong para sahabat berjuangnya kan. Kurang dari 100 tahun membuka Andalusia gitu kan. Infaknya begitu luar biasa, perjuangannya begitu hebat-hebat. Dulu saya cerita gitu. Jadi kalau kita hari ini merasa topik 1 3 hari, kelamaan. Perang Uhud berapa poe gitu kan? Coba dong. Perang Badar Perang Badar, contoh dong gitu kan perjuangan Nabi dan para sahabat. Kan waktu itu ceritanya kayak gitu. Betul. Terus saya ingat ada taskil yang bilang ini, nya tukang pan eta mah sahabat, pan akang nilai Nabi. Gitu ya. Siapa kan? Gitunya itu kan. Terus kan Pas Sarip Saidi tapi ngomongin tapi itu Pak bercanda ya Kang ya. Dan saya melihat semangat Akang ini luar biasa gitu kan. Untuk belajar banyak dari catatan sejarah, catatan sirah diaktualisasikan dalam ruang nyata episode kehidupan kita hari ini. Gitu ya Kang ya. Keren sekali ini ya pemirsa Persis TV. Di acara Popi kita ini kita kehadiran sosok yang luar biasa yang membangkitkan semangat khususnya anak muda ya. Yang kurang percaya diri justru harus percaya diri. Harus percaya diri, Kang. Untuk membangun akar peradaban di negara kita, ya khususnya. Yang pertama itu tadi ya sudah dijelaskan oleh Kang Edwin, percaya diri kemudian menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Nah itu dan bukan cuma diaktualisasikan. Bukan hanya sebatas ngomong saja. Nah gitu kan. Tapi harus ada action. Actionnya gitu kan. Oke, terima kasih Kang Edwin. Siap Kang Sarip. Waktunya sudah lumayan lama kita ngobrol. Oh gitu? Ya. Nggak kerasa saya ini kan saking semangatnya gitu kan melihat Kang Sarip. Kalau lihat Kang Sarip tuh bawaannya pengen ngobrol tuh lama gitu ya, kan. Nanti kita teruskan. Soalnya saya selalu bersyukur kalau ketemu Kang Sarip gitu kan. Gitu, Kang. Saya mau nutup acara dulu ya. Baik ya pemirsa Persis TV ya. Sekali lagi bagi teman-teman para pelajar Persis atau siapapun yang mempunyai keinginan untuk berkarya di Popi ini, sekali lagi kami persilakan untuk hadir di studio Persis TV di lantai 5 di kantor PP Persis atau Persatuan Islam di Piadeg. Baik, terima kasih Kang Iwin sekali lagi bisa sama-sama Kang Sarip. Ya. Kita akhiri saja, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.